5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita. Buku ceritanya ini berjudul Todi dan Semut. Nah, inti cerita Todi dan Semut itu mengisahkan tentang Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanannya. Suatu ketika Todi itu tertidur adik-adik ya. Nah, setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan yang kotor terkena sisa-sisa makanan. Nah, saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Nah, sejak saat itu Todi selalu membersihkan dirinya ya seusai makan makanan manis atau seusai makan makanan yang dia makan. Nah, ini adalah gambar ilustrasi cerita dari Todi dan Semut. Nah, adik-adik, berdasarkan gambar ini, apakah gambar tersebut itu sudah mendukung ceritanya? Jika jawabanmu ya, apa alasannya? Dan jika jawabanmu tidak, apa alasannya? Nah, apakah ini sudah mendukung ceritanya adik-adik? Ya, gambar tersebut itu mendukung ceritanya karena gambar tersebut itu memberikan gambaran singkat isi dari cerita yang disampaikan. Nah, adik-adik yang hebat, karya gambar cerita itu banyak kita temui di buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Nah, perhatikan contoh gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar komik ya adik-adik ya. Kalian lihat, kalian amati, lalu ada percakapannya ya. Ini ya adik-adik ya. Lalu di sini adik-adik, kalian telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa saja sih ciri-ciri karya gambar cerita ini? Nah, yuk kita cari tahu ciri-ciri gambar bercerita ini. Nah, ciri-ciri karya gambar cerita adalah 1, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat dari tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga, akan menambah nilai keindahan dari sajian sebuah tulisan atau cerita. Yang keempat, itu memuat gambar yang lebih banyak daripada teks cerita. Nah, di sini ya, lihat di sini kan lebih banyak gambarnya daripada teks ceritanya. Gambar-gambar yang ada itu menceritakan urutan peristiwa. Nah, seperti gambar yang ini menceritakan urutan peristiwa. Yang pertama ya, misalnya di sini ada Edo yang memasukkan ikannya di dalam akuarium. Tapi adik Edo malah mengeluarkan ikannya dari dalam akuarium ya, dikeluarkan, ditaruh di lantai. Nah, lalu Edo kebingungan, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Oh, ternyata adiknya yang meletakkannya di lantai ya. Nah, padahal kan ikan tidak bisa hidup di daratan adik-adik. Nah, ini karya cerita bergambar.
Nah, adik-adik coba tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita nih. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu ya, atau mengambil beberapa contoh tema. Misalnya, lingkunganku hijau, udaraku bersih, atau aku menjaga udaraku bersih, atau aku merawat kesehatan pernapasan. Nah, contohnya seperti ini adik-adik ya. Misalnya, lingkunganku hijau, udaraku bersih. Misalnya contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh cerita bergambar ya adik-adik ya. Aku menjaga udaraku bersih. Ini contohnya. Ada urutan peristiwanya ya. Lalu ada teks percakapannya. Ada gambar yang mendukung dari cerita tersebut. Berikutnya misalnya adalah aku merawat kesehatan pernapasan. Nah, contohnya seperti ini. Kalian coba buat cerita yang bergambar ya, seperti komik dengan tema-tema tersebut. Ini adalah contoh-contoh dari punya Kak Citra. Nah, adik-adik, menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara untuk mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1 kemarin, adik-adik telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah memakai masker. Nah, memakai masker ini perlu dilakukan karena kabut asap itu dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jadi kalau kita keluar rumah harus memakai masker. Nah, memakai masker ini merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan kita. Selain memakai masker, apalagi ya yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan kita? Yuk kita baca bacaan berikut ini adik-adik. Ya, cara memelihara organ pernapasan kita. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit kita itu perlu segera berobat. Namun kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan kita adik-adik. Berikut ini adalah cara-cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, cara menjaga organ pernapasan ya adik-adik. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh kita itu terjaga dengan baik. Lalu yang kedua adalah berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan itu terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik pula. Lalu berikutnya adalah dengan istirahat yang cukup. Lalu posisi tidur itu harus benar adik-adik. Bisa miring ke kanan dan jangan telungkup ya atau tengkurap ya. Ini adalah cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Lalu kita itu harus menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan kita. Contohnya, kita tidak boleh merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Jadi adik-adik jangan merokok ya, nanti kalau kalian sudah remaja atau dewasa bahkan sekarang tidak boleh merokok. Lalu kalau ada orang yang merokok di dekat kalian, kalian harus segera menghindar karena asap dari rokok itu mengandung racun, sangat berbahaya. Berikutnya, kalian harus menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor ya. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru kita itu sensitif terhadap dingin. Jadi kurangi nih konsumsi makanan yang dingin atau minuman yang dingin ya. Berikutnya, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena bisa merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Nah, ini tadi ya, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan.
Lalu bagaimana cara merawat organ pernapasan? Nah, yang pertama adalah membersihkan rongga hidung kita secara teratur. Bulu halusnya dan rambut hidungnya itu berfungsi menyaring kotoran. Jadi adik-adik jangan dicabutin ya rambut hidung kita atau bulu halus yang ada di hidung kita, karena itu sebenarnya berfungsi untuk menyaring kotoran. Kita hanya perlu membersihkan rongga hidung kita secara teratur. Berikutnya, memeriksakan kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Lalu bagaimana menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita? Yang pertama, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Karena ventilasi sendiri itu gunanya untuk apa? Di situ terjadi pertukaran udara adik-adik ya. Ada yang udara keluar, ada udara yang masuk, maka terjadi sirkulasi udara. Berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan kita saat kita menghirup napas. Jadi bersihkan nih ya lingkungan kalian. Berikutnya adalah membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah kita dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Bukan malah ditebangi adik-adik, tapi kita harus malah menanam banyak tumbuhan hijau. Mengapa? Karena pohon tumbuhan hijau itu akan menghasilkan oksigen yang kita hirup. Berikutnya adalah mencegah ruangan itu lembab, karena virus dan bakteri akan mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban yang tinggi. Nah, adik-adik, kalian telah memahami nih cara merawat organ pernapasan. Sekarang buatlah kelompok, lalu buatlah poster tentang cara merawat organ pernapasan ya. Kalian nanti bisa presentasikan poster kalian. Berikut ini beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Nah, ini ya, ini adalah contohnya. Ayo jaga organ pernapasan kita. Dengan apa? 1. Makan makanan bergizi. 2. Rajin olahraga. 3. Istirahat cukup. 4. Posisi tidur yang benar. Atau seperti ini adik-adik ya. Nah, kalian bisa membuat poster seperti ini. Poster itu harus menarik ya. Gambarnya pun harus terlihat jelas, tulisannya juga harus terlihat jelas. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.